warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memuliakan seseorang, memberikan keistimewaan kepada seseorang, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang Allah senangi kesempatan dan semangat untuk terus memperdalami ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan orang tersebut mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama, dan senang dengan pelajaran atau sesuatu pembicaraan yang terkait dengan urusan agama. Kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Seorang ulama pernah mengatakan, ketika seseorang memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam dan semakin banyak pengetahuan seseorang tentang nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak salah ungkapan yang mengatakan, man wajadallah famadza faqada. Seseorang yang menemukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang hilang darinya. Dan sebaliknya, wa man faqadallah famadza wajada. Apabila seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dan dia kumpulkan di dunia ini. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab bermakna Allah yang Maha Pemberi. Secara bahasa, Al-Wahhab terambil dari kata wahaba yahabu wahban wahibatan, yang maknanya adalah al-atiyah, a'ta yu'ti, memberi. Para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Jarir mengatakan bahwa Al-Wahhab, innaka antal mu'ti ibadaka at-taufiq was-sadad lit-thabati ala dinika wa tasdiqi li kitabika wa rusulika. Ibnu Jarir mengatakan Al-Wahhab yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya kemantapan hati, kekuatan jiwa untuk terus mengimani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang termaktub di dalam kitabnya Al-Qur'an. Al-Wahhab
terambil dari kata-kata wahaba yang isim fa'ilnya adalah wahib, dan wahab adalah ala wazan fa'al. Fa'al bermakna Allah yang sangat banyak dan sering serta selalu menjadi pemberi. Al-Wahhab bermakna apa lagi? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi dan pemberiannya tanpa syarat. Al-Wahhab, Allah Maha pemberi dan pemberiannya tidak meminta kembalian atau bayaran. Al-Wahhab, Allah Maha pemberi yang mana pemberiannya tidak untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab yang Maha memberi kepada siapa saja yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhab adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'rad wal a'wad. Yang artinya apa? Al-Wahhab artinya yang memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan dan balasan untuk kepentingan tertentu. Dalam Al-Quran, nama Al-Wahhab disebutkan dalam 3 tempat. Yang pertama dalam surah Ali-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat ini bermakna, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian termaktub juga dalam surah Shad ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Kemudian dalam surah Shad juga ayat 35, ketika Allah membicarakan tentang hambanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah, karuniakan kepadaku kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang setelahku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 ayat ini kita mendapatkan nama Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, di mana kata para ulama, pemberian Allah Subhanahu wa taala terkategori 2, pemberiannya untuk urusan dunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala terkait urusan dunia senantiasa dikaitkan dengan ibtila atau fitnah, ujian dan cobaan. Sedangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirat itu adalah pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi mereka yang taat. Karenanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 tadi, orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan karuniakan kepada kami rahmat. Di sini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib bahwa ada 6 rahmat yang diminta oleh seseorang di sini. Yang pertama, ar-rahmatu fil qalb, rahmat yang ada di dalam hati, di mana hati tersebut diterangi cahaya tauhid. Yang kedua, rahmat dalam organ tubuh, di mana organ tubuhnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan dan ibadah. Kemudian rahmat di dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemudahan hidup, rezeki yang mudah dia dapatkan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang diminta juga rahmat ketika mati, di mana ketika wafat itu mereka tidak sulit dalam sakaratul maut. Kemudian rahmat yang diminta adalah rahmat di dalam kuburan, di mana di situ dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan yang keenam, rahmat pada hari kiamat, di mana pada hari pembalasan itu kita minta dimudahkan untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, apa beda antara Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq? Para ulama menjelaskan, kalau Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanpa syarat, sedangkan Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki, ketika seseorang ingin mendapatkan rizki, maka dia harus melakukan ikhtiar dan usaha. Ini perbedaan antara makna nama Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Al-Wahhab adalah hak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, apakah orang itu pantas diberikan atau tidak. Sedangkan Ar-Razzaq, rizki baru bisa akan dicapai kalau seseorang berikhtiar, berusaha, karena rizki tidak akan datang dengan sendirinya. Dalam Al-Quran kita diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi itu, Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan seseorang untuk memiliki anak dan keturunan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala firmankan, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu, Allah memberikan. Di sini digunakan kata-kata yahabu. Allah Maha Pemberi. Allah memberikan kepada mereka yang Allah inginkan, anak wanita dan anak laki-laki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala boleh jadi memberikan keduanya, laki-laki maupun perempuan. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang juga mandul, tidak memiliki anak keturunan. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
apa kamu berdua ini? Kau minggat baik kamu tahu tak jiwa absen kamu ni nak mega kalau alfa. Nak jadi apa? Tulis. Tulis. Kan Bu, agak bapak aku marah Bu. Biarlah aku nak nunggu ni bapak kau marah. Aku nak dengar kan bapak kau marah, bapak kau tahu kelakuan kau. Tulis. Senyum cukup ganteng. Apa nama bapak kau siapa? Daddy. Kau ni ngenti nama bapak kau ni Abi nak tulisannya kau. Halo? Nah, suara putus-putus. Siapa ini? Pak, ini benar nomornya Pak Abi? Oh iya benar. Nama aku Abi Denny Sumargo. Oh, benar loh. Ngapa? Ini Pak, aku nih, kita nih nak bercerita anak kita dengar. Bisa minta waktu Pak Anak kita? Oh, iya. Mama Siska ini? Bukan Pak, bukan. Ini Umi Rita, bini aku yang kedua. Bukan Pak, Umi Rita mana? Rita Sugiarto. Oh, Mimi Tiara, bini aku yang ketiga. Apa nih? Tak kedengeran lagi nih. Diancam bapak ini. Halo Pak. Iya, kami nih dari ini Pak, dari wali kelasnya anak bapak ini si Rojak Pak. Oh, Bu Guru. Iya Bu, cak mana Bu? Bapak agak datang Pak jam 8 besok Pak jam 8 pagi. Ada dicerita ke sama anak bapak ni nah, iya Oh, iya Rozak. Oh, kupikir ini tadi mamanya Rozak, bini aku yang keempat. Iya Bu, agak besok jam 8 aku ke sekolahnya Rozak Bu. Yo, makasih Bu, minta maaf nian Bu. Ya, makasih Pak. Dah, maluan laju aku. Tahuan bini aku banyak dah. Itulah kebanyakan bini. Lupa siapa yang nelpon. Bak kau sama dak keruan nama. Ya. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Ya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yo, duduk. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek, kau selam. Pempek. Pempek yang lah dulu. Iya. You here? Stay here. Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongkak. Nah. Congok. Iya, congkak. Congok. Pempek Kapal selam. Pempek. kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Yeah. Kayo. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Iya, udah Okay. ngomong. Iya. Kapal selam. Ngomong apa dia tuh? Mei, maju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan, orang Belanda. Doso. Hello, brother. Brother, wong doso ini. Nah, makan. Ketahuan lagi nah, Bung Dusun.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna nama Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap nama Allah ini? Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki apa yang Dia inginkan. Karena itu seseorang tidak boleh pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nama Al-Wahhab ini Allah sengaja berikan apa yang Allah kehendaki itu tanpa syarat. Sering sekali kita melihat orang-orang yang menurut kita tidak berhak mendapatkan hal tersebut, tetapi ternyata mereka berlebihan mendapatkannya. Ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memberi tidak memandang apapun. Bila Allah berkehendak, maka Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Karenanya seseorang tidak boleh pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka kita diajarkan untuk beribadah dengan nama Allah Al-Wahhab ini. Dalam Al-Quran disebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang istimewa, dan berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwasanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya bukan sekedar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menginginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kehendaki tersebut, di baliknya Allah berikan juga kemanfaatan. Makanya dijelaskan oleh para ulama, pemberian Allah itu bukan dinamakan rizki atau nikmat atau hibah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila pemberian itu bermanfaat untuk ketaatan dan kebaikan. Karena itu dalam Al-Qur'an, misalnya surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang itu, orang-orang beriman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, pelipur mata kami ya Allah. Artinya apa? Yang kita inginkan bukan sekedar dapat pasangan hidup, tetapi pasangan hidup yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada ketaatan. Maka dalam agama kita diajarkan untuk laki-laki ketika memilih pasangan hidupnya, fazfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah agamanya, karena dengan agama itu seorang akan mendapatkan keberkahan. Bukan sekedar meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan anak, tetapi apa? Zuriyah yang thayyibah, zuriyah keturunan yang baik yang menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata kita, alias mendapatkan anak keturunan yang taat, yang ahli ibadah. Kemudian selanjutnya, ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, maka kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencabut nikmat dari seseorang tersebut. Selanjutnya juga yang harus diperhatikan ketika kita memahami nama Allah Al-Wahhab, hendaknya kita tidak boleh rakus meminta kepentingan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sering sekali kebutuhan dunia itu menjadikan seseorang tersesat. Dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum
Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melupakan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memahami nama Allah Al-Wahhab yang harus kita hadirkan, mari kita tidak boleh putus asa. Sesulit apapun kehidupan seseorang, yakinlah Allah Maha Pemberi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, ketika kita memahami nama Allah ini, maka kita berbuatlah seperti Allah, senantiasa kita memberi dan membantu orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.